Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi wa'lamu faqad fazal muttaqun wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kesekian kalinya kita ini wajib untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia serta hidayahnya, sehingga dengan sebab itulah kita diberi kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tuntutan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini dijadikan hidup oleh Allah ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Segala sesuatu, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Baik ibadahnya itu secara khusus atau secara umum, yang dikenal dengan istilah ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Prinsipnya kita hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Lalu bagaimana wujudnya? Bagaimana realisasi praktek ibadah kepada Allah Ta'ala itu? Oleh sebab itulah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di sana kita bisa membaca ada bab yang berjudul Babu Wujubil Inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalika. Jadi babnya tentang wajibnya tunduk patuh kepada hukumnya Allah Ta'ala. Dan inilah yang perlu saya jelaskan. Jadi praktek ibadah, wujudnya ibadah, realisasinya ibadah itu adalah taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kita ini diseru oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah, kita ini diberitahu oleh Allah. Maka seruan-seruan, panggilan-panggilan, ajakan-ajakan dari Allah dan Rasulnya itu lebih utama untuk kita kedepankan.
lebih utama untuk kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Kalau kita bisa bersikap demikian, menempatkan diri kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka itu salah satu tanda bisa merasakan, menikmati manisnya iman, lezatnya iman. Nah, itu kalau kita kerjakan, kita lakukan dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencurahkan ke dalam hati-hati kita ini dicurahkan oleh Allah Ta'ala, bisa merasakan manis dan lezatnya iman. Nah, maka wujudnya ibadah pengabdian kita kepada Allah dalam hidup ini sampai kematian kita datang nanti ke depan. Nah, wujudnya itu adalah kita harus belajar menerapkan hukum-hukumnya Allah, berusaha untuk mengamalkan syariat-syariatnya Allah dan Rasulnya. Nah, syariat-syariat Allah dan Rasulnya itu ada perintah, juga ada larangan. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, dan ini merupakan bagian dari perkara yang sangat penting. Seseorang itu akan dianggap oleh Allah menjadi orang yang beriman dengan benar, menjadi mukmin hakon, menjadi orang yang beriman yang bukan sekedar akon-akon, bukan sekedar mengaku-ngaku menjadi orang yang beriman. Bagaimana supaya menjadi orang yang benar-benar beriman, bukan sekedar pengakuan, bahkan imannya akan menjadi sempurna, itu bagaimana? Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam babnya ini dimulai dengan kalam Allah yang ada di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Ayat yang ke-65. Qala Allahu azza wa jalla, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini terdapat di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, demi pemeliharamu wahai Muhammad. Jadi Allah bersumpah atas nama dirinya bahwa Allah itulah Rabb, Rabbus samawati wa Rabbul ardi, Rabbu kulla syai'. Jadi Allah itu Rabb langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Segala sesuatu Tuhannya, Rabbnya itu adalah Allah.
Nah, Allah sendiri itu sampai bersumpah di dalam ayat 65 surat An-Nisa, demi pemeliharamu. Dan di dalam sumpah itu ada maksud dan tujuan. Jadi tujuan sumpah itu adalah untuk menguatkan, untuk meyakinkan agar yang diajak bicara, sampai orang berbicara itu menggunakan sumpah itu, supaya yang mendengar, supaya yang membaca ayat ini itu yakin, membenarkan. Jadi untuk menguatkan dan untuk meyakinkan, ini perkara yang tidak main-main, bukan kebohongan, tapi ini perkara yang hak, yang sebenar-benarnya al-haq, kebenaran. La yu'minuna, mereka manusia itu tidak akan beriman. Sebagian mufassirin itu menafsirkan tidak akan beriman itu maksudnya tidak akan menjadi orang yang beriman dengan iman yang benar, dengan iman yang sempurna. Nah, kalau tidak beriman dengan iman yang benar dan iman yang sempurna, berarti imannya bisa berkurang, imannya bisa turun, imannya bisa anjlok, imannya bisa jatuh, bahkan tidak menjadi orang-orang yang beriman. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman hatta, kecuali, kejawi, kejaba, yuhakimuka, mereka menjadikan hakim engkau wahai Muhammad. Jadi mereka manusia itu menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hakim, sebagai pemutus perkara, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam semua urusan, dalam semua masalah. Maka penyelesaiannya itu kepada jalan keluar yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim fima syajaro bainahum, dalam perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka, dalam perkara yang terjadi perselisihan, masalah-masalah atau pertengkaran di antara mereka. Kemudian yang menyelesaikan masalah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diputuskan oleh Nabi, diputuskan oleh berdasarkan ketetapan dari Allah, ya, di dalam Al-Quran atau dari Nabi dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ditetapkan urusannya oleh Nabi, ini maksudnya ditetapkan urusannya menurut Islam, summa yajidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, di dalam diri-diri mereka itu harajan, rasa berat, keberatan. Jadi merasa berat mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan wahai Muhammad. Artinya apa? Mereka itu tidak mendapati perasaan berat dengan keputusannya Nabi, dengan ketetapannya Nabi. Mereka merasa longgar, merasa
senang, ya, ridho dengan hukum-hukum Islam. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri, mereka pasrah dengan sebenar-benar penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman. Nah, kenapa demikian? Itu disebabkan karena orang-orang yang beriman itu berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah dalam semua yang diperintah dan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang beriman itu mereka berusaha untuk mendengar dengan pendengaran qabulan, mendengar nasihat, kemudian menerima nasihat, kemudian wa'atokna, kemudian mereka ini taatan, sam'an wa ta'atan. Tidak sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang mereka itu mengaku-ngaku Islam, menjadi orang Islam, tapi pengakuan, diperintah tidak taat, dilarang tidak taat. Itu orang munafik, tapi mendengar, ya mendengarkan nasihat-nasihat, tapi disuruh untuk beramal. Nah, mereka ini ada perasaan berat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, berat untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita pelajari ayat ini, surat An-Nisa ayat yang ke-65 ini. Allah itu bersumpah dengan zatnya bahwasanya manusia itu tidak menjadi orang-orang yang beriman musaddiqina haqqon, orang-orang yang beriman yang benar imannya, hatta yatahakamu ilar rasul, kecuali mereka itu mau menyelesaikan persoalan-persoalannya, perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka, penyelesaiannya itu diselesaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hidupnya Nabi. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ba'da wafatihi, penyelesaian sesudah wafatnya Rasulullah SAW itu kembali kepada siapa? Kembali kemana? Maka kembalinya orang-orang yang beriman menyelesaikan masalah-masalah, semua persoalan masalahnya itu kepada syariatnya Allah dan Rasul-Nya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah dibacakan kepada kita ayat yang berbunyi, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam sesuatu urusan. Jadi kalau terjadi urusan-urusan yang berbeda, berselisih sampai menang-menangan begitu, atau pertengkaran, Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita cara menyelesaikannya itu tidak mengikuti dirinya sendiri, tapi mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikan, itu perintah Allah, selesaikan urusan itu kepada Allah. Yang dimaksud kepada Allah ini kepada Al-Quran. Wa rasulihi, yang dimaksud kepada Rasul itu adalah kembali kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Itu orang yang beriman. Ada masalah, ada persoalan-persoalan, ada perbedaan-perbedaan, kembali kepada Allah, kepada Al-Quran. Dalil-dalil yang dijadikan rujukannya ya, untuk menyelesaikan masalahnya itu kepada Al-Quran. Dicari di dalam Al-Quran ada tidak, kemudian di dalam hadis-hadis Nabi ada tidak. Nah kalau tidak ada, kembali kepada pendapat-pendapatnya para ulama, bagaimana para sahabat Nabi menjelaskan persoalan-persoalan itu. Nah tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di ayat yang lain bahwa Al-Quran ini sudah sempurna. Islam diturunkan oleh Allah ini dengan sempurna. Semua persoalan, semua masalah bisa diselesaikan asal mau kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah mengetahui dasar-dasarnya, dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyelesaian persoalan itu mereka orang-orang yang beriman itu ridho, merasa rela, legowo, senang dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jadi diselesaikan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Misalnya terjadi persoalan pembagian warisan. Nah, sebagian menginginkan supaya pembagian warisan itu dibagi secara rata, secara sama. Jadi sama rata bagian-bagiannya. Laki-lakinya ya sama dengan perempuannya. Padahal di dalam Islam pembagian warisan ini tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Lirrijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki itu ada bagian tersendiri dari peninggalan harta orang tuanya. Demikian juga bagi perempuan itu ada bagian-bagian tersendiri yang sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Jadi tidak sama laki-laki dan perempuan. Mimma qalla minhu au katsura, baik sedikit atau banyak, dari apa yang ditinggalkan tadi itu sedikit atau banyak, masing-masing laki-laki dan perempuan itu ada bagian-bagiannya. Jadi tidak sama. Makanya turun ayat di dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat, Allah memerintahkan kepada kalian fi auladikum, dalam urusan anak-anak kalian. Dan seterusnya ayat itu kalau kita baca itu berkaitan tentang pembagian warisan yang sudah ditetapkan. Nah kemudian sebagian terjadi pembagiannya itu tidak adil, akhirnya terjadilah yang namanya pertengkaran, tukaran goro-goro warisan. Nah ketika terjadi perselisihan dalam persoalan warisan ini, maka penyelesaian warisan itu bagi orang yang beriman akan dikembalikan kepada hukumnya Allah dan Rasulnya. Nah, dibagi, ini yang laki-laki dapat sekian, yang perempuan dapat sekian. Kalau si fulan yang meninggal dunia ini masih ada orang tua, anak dapat sekian. Kalau anak yang meninggal dunia, orang tuanya dapat sekian. Kalau suaminya meninggal dunia, istrinya dapat sekian, anaknya dapat sekian. Itu sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kebanyakan dari manusia itu
tidak ridho dengan keputusannya Allah. Sehingga kita dapati contohnya dalam urusan warisan malah ridho dibagi menurut kesepakatan, persetaraan, sama rata pembagiannya, tidak dibeda-bedakan laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, orang tuanya berapa, anaknya berapa, asalkan hasil rapat musyawarah sepakat selesai ridho. Padahal itu nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta-harta yang dibagi yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu nanti akan menjadi perkara berat di hadapan Allah ta'ala, bisa menyebabkan azabnya Allah ta'ala disebabkan karena pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Allah ta'ala. Nah, orang-orang yang beriman itu ridho dengan apa yang diputuskan oleh syariat Islam. Summa yardawna bihukmir rasul, bihukmillahi wa bihukmir rasul. Ridho, longgar, rela dengan hukum Allah dan Rasulnya. Wala yakunu fi sudurihim doyik minhu. Jadi tidak ada kesempitan, tidak ada rasa sempit, rasa berat di dalam hatinya orang-orang yang beriman. Tidak ada keraguan sama sekali. Ketika Allah sudah menetapkan satu perkara, ketika Allah sudah menetapkan keputusan-keputusan, perintah ataupun larangan dan hukum-hukum syariat lainnya, orang yang beriman itu hatinya lapang dada menerima keputusan Allah, ridho dengan hukumnya Allah. Sebab kalau tidak ridho, tidak senang, tidak rela dengan hukumnya Allah, tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukumnya Allah. Dan yang lebih parah lagi, kalau tidak mau dan menolak hukum-hukumnya Allah, itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala, akan ditanyai. Dan ujung-ujungnya kalau sudah jelas menyimpang dari hukum dan syariatnya Allah, itu nanti akan dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dalik. Bagi orang yang beriman berusaha untuk lapang dada dengan hukum-hukum syariat Islam. Nah, Islam ini adalah syariat, di dalamnya ada hukum-hukum. Makanya disebut dengan syariat Islam. Ada aturan-aturan Islam, ada hukum-hukum Islam. Hukum dalam urusan mahdoh, ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, haji, ada hukum-hukumnya. Demikian juga hukum dalam urusan muamalah. Dalam muamalah tidak boleh ngentit, ada di dalam syariat Islam. Tidak boleh gosop. Sumrap gosop, Bu. Gosop itu mengambil sesuatu milik saudaranya walaupun nilainya remeh kecil tapi tidak permisi, mboten izin, ngoten niku. Nah, misalnya enten sandal tak gone mulai dhisik ning mboten nate izin-izinan, ngoten niku. Ngoten niku. Itu namanya gosop. Nah, itu dilarang di dalam Islam. Islam menjaga kehormatan kaum muslimin, sampai sandale lek kajenge damel niki cara este niki kula damel riyin, ngoten. Izin, ngoten niku. Tidak boleh gosok. Dalam urusan muamalah, jual beli, dagang, ya. Dagang tentang barang sesuatu yang diperjualbelikan, ngoten. Itu Islam juga memberikan aturan-aturan. Bahkan dalam urusan muamalah, misalnya kalau jenengan niku butuh tenggene derek kita niki, sing derek kita niki nggak ada terus saged bantu. Butuh napa kita ngeten, Bu? Pak? Butuh utangan, ya. Butuh utang-utangan dugi tenggene derek. Islam memberikan aturan. Kalau kita mengadakan transaksi hutang piutang, supaya ada catatane, ngoten niku. Ya ayyuhalladzina amanu, coba dibaca yang keras.
Stop. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajali musamma. Orang-orang yang beriman itu diperintah oleh Allah. Idza tadayantum, jika kalian itu mengadakan transaksi hutang piutang, pinjam meminjam, sampai waktu yang akan ditentukan. Ngoten niku, faktubuhu, jenengan tulis. Ki lek mboten enten catetane ngoten niku, wong kula jenengan niku kathah laline. Nggih napa mboten? Ki dalam masa waktu aku butuh duit 500.000. Kapan dibalik nih? Ya kira-kira saulan ta rong wulan ngoten. Ya wis ngoten. Mboten sing bersangkutan nyilih ngoten niku mboten enten catetane ngoten niku. Toh yang bersangkutan mboten enten catetane sing nyilihaken ngoten niku. Akhire saulan niku saged mbayar 2 wulan, 3 wulan, 4 wulan. Niku nek dibayar. Nek mboten niat ngemplang ngoten. Nek utang terus niate ngemplang ngoten niku nggih mboten dibayar-bayar. Sing senep sinten? Sing ngutangi napa sing diutangi kinten-kinten? Napa? Sing soro sinten? Sing ngutangi napa sing diutangi? Dalam Islam sing soro niku sing ngutang. Nggih sing ngutang ngoten niku. Sing ngutang niku soro ngoten niku. Saestu. Soalnya napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampai ngendika niku mboten saged mlebu swarga gara-gara tersendat utang. Soro napa mboten? Lah sing ngutangi niku lek piyambake gak rido, ya aku gak rela gak rido, pokoke utang tetep utang. Ten akhirat niku ditagih, ngoten lho. Piyambake diberi wewenang oleh Allah untuk nagih utang niku wau. Kula jenengan bayar kalih napa kinten-kinten. Ten akhirat mboten duit, mboten enten duit. Mboten enten rupiah. Nggih mboten enten barang napa niku mata uang real, napa dinar, napa emas, napa perak. Sesuatu yang bisa dibayarkan niku mboten enten. Lah niku kin rekoso. Akhirnya tiyang sing gak ada utang niku wau ditagih kengken bayar kali amal kebaikane. Kebaikane dipundhut ngoten, dipek kali sing utangi niku wau. Sampai entek, sampai napa niku? Impas ngoten. Halek misalnya mboten impas tibake utange gede ngoten nggih. Mboten impas dibayar kali kebaikane. Dirose Kanjeng Nabi niku elek-eleke wong sing ngutangi niku wau dibiokaken diparingaken tenggene sing utang niku wau. Pun rekoso napa mboten kinten-kinten? Nah mulane kula jenengan nggih ajrih wedi-wedi babakan masalah utang. Malah enten malih tiang niku memang sengaja wis wayahe bayar gak dibayar-bayarno, janjane ngoten nggih enten sing damel nyarutang ning mboten dibayaraken utange. Lah ngoten niku mangke dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam matalul ghani dzulmun. Utang sing enek terus gak dibayaraken, janjane wis enek gawe nyarutang gak ake-ake bayaraken, lan niku termasuk kedzaliman. Dulmun yaumal kiamah. Kedzaliman itu nanti berlaku sampai nanti pada hari kiamat. Lah niku contoh syariat Islam. Nek kalau mengadakan transaksi hutang piutang supaya ada tanya ngoten. Lah niki diberlakukan tenggene perbankan. Jenengan enten bank pundi mawon ngoten niku utang pinten mawon, jaminane napa mawon ngoten niku, kesepakatane pripun mesti enten. Nggih napa mboten? Nah, itu sudah diajarkan sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ada mencatat. Ini bagian Islam, syariat Islam. Nah, kita amalkan, kita terapkan. Nah, kemudian orang-orang yang beriman itu
dengan syariat Islam, dengan hukum-hukum Islam itu, wa yusallimu taslima, mereka ini pasrah, tunduk dengan kepasrahan, kepatuhan yang sempurna, baik secara zahir atau secara batin, pasrah bongkoan. Kenapa? Karena sudah yakin Islam itu menyelamatkan dunianya, juga menyelamatkan akhiratnya. Maka satu ayat yang saya bacakan ini dijadikan bab oleh di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, babu wujubil qiyat bihukmillah bisyar'illah, bab tentang wajibnya berhukum, tunduk dan patuh berhukum dengan hukumnya syariat Islam, dengan hukumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki ayatnya ini. Maka orang-orang yang beriman meletakkan hawa nafsunya, meletakkan pendapatnya, meletakkan pikiran-pikirannya hanya untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu orang yang beriman. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitubi. Salah satu kalian tidak akan beriman kecuali harus menjadikan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, perasaan-perasaannya, tabiat-tabiatnya, pikiran-pikirannya, semuanya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang beriman. Dia ada dua ayat, satu ayat dan satu hadis. Yang pertama di surat An-Nisa ayat 65, kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita ini berusaha untuk lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita bisa mengambil pelajaran dari ayat dan hadis ini, bahwa orang-orang yang beriman yang baik dan benar itu adalah mengikuti syariat Islam secara keseluruhan, semuanya, tanpa pilih-pilih, tanpa pilah-pilah. Mengikuti syariat Islam disertai dengan ridho, senang, rela hatinya karena keyakinannya, kemudian pasrah secara dohir, taat, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan bukan orang yang beriman atau yang ngaku-ngaku beriman. Jadi kalau yang bukan beriman atau ngaku-ngaku beriman, ketika ada hukum Islam, ketika ada syariat Islam, ketika ada perintah-perintah di dalam Islam, larangan-larangan di dalam Islam, itu tidak merasa ridho dengan syariat Islam ini, sehingga akan lebih mengedepankan hawa nafsunya, kemudian pada ujungnya akan menolak hukum-hukum Islam, meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai orang-orang Islam. Nah, ini disifati oleh mereka yang disebut oleh Allah orang-orang munafik. Nah, kemudian kita mendapatkan pelajaran yang terakhir dari ayat dan hadis ini. Islam itu menganjurkan, mengajarkan kepada kita supaya kita ini berpaling dari kejahiliahan, dari ahlul jahli wadolalah. Kemudian kita berusaha untuk mengikuti nasihat-nasihat yang jelas datangnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, supaya kita
bertambah iman kita, supaya kita tetap istiqomah dengan keislaman kita sampai kita diberi kemudahan oleh Allah meninggal dunia, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.